Yuk teman-teman, kita saksikan kembali bagaimana perdebatan si paling top menurut saya ya teman-teman ya. Tetapi mungkin berbeda lagi menurut teman-teman yang lainnya. Kita langsung saja teman-teman, tidak usah berlama-lama. Saksikan video ini. Nggak, Saya karena kayak ngerugiin wanita aja gitu loh, Bang Edis, merugikan wanita. Oke, berarti Muhammad tidak adil terhadap wanita ya? Hmm. Tidak adil. Nih teman-teman, ini pengakuan nih, statement dari seorang muslimah. Sudah kita uji tadi bacaan Qur'annya. Nah ini cetar membahana Merasa ini. dirugikan. Merugikan. Oke, kenapa Anda merasa, padahal Anda seorang muslim, kenapa Anda merasa dirugikan oleh Muhammad? Bukannya masalah yang tentang poligami aja sih yang merasa dirugikan. Apa aja itu? Sebenarnya kalau masalah yang ya kayak disahin boleh beristri lebih dari satu seperti itu. Sedangkan kita kan di sini kan orang Islam rata-rata umumnya ya, apalagi model kayak ustadz. Aku jujur nih, aku Muslim, tapi aku kayak nggak suka yang namanya ustadz karena sering kawin terus. Bullshit Saya dah. tahu. Oh iya betul, emang bener. Karena ngelihat sendiri gitu loh. Maksudnya Tapi itu kan ngikutin Muhammad, ngikutin kebiasaannya Muhammad. nah, itulah yang aku nggak suka dari Islam itu masalah poligami sebenarnya. Nah, seperti tapi itu. begini Kak, kenapa kok tanggung sekali? Kenapa tidak sekalian menyingkirkan Muhammad dari dalam kehidupan, dari dalam pikiran Anda gitu loh. Karena yang saya tahu hanya sebagian itu aja yang menurut pandangan saya yang nggak bagusnya itu. Saya kan pernah bilang begini, mungkin Kak Firna pernah dengar. Jikalau seorang muslim sungguh-sungguh mau mendalami agama Islam, maka semakin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Nah, ini saya melihat Anda sudah melawan Muhammad. Tadi kan Anda katakan Muhammad merugikan kaum wanita. Belum saya tunjukkan hadis-hadis yang lain, bagaimana dikatakan wanita itu jadi kambing hitam. Sebuah Aku belum kejatuhan. dengar itu. Iya. Jadi dikatakan jatuhnya laki-laki itu adalah karena wanita. Runtuhnya sebuah itu gara-gara wanita. Wanita itu menjadi ya seperti itulah. Bahkan kebanyakan penghuni neraka itu wanita katanya. Nah itu yang nggak setuju. Padahal Tapi- kan perjuangan wanita itu kan ya dari zaman era Kartini kan udah ketahuan seperti itu. Kok ini lagi gitu, kayak dijolimi banget sebagai seorang wanita. Nggak sependapat aku kalau itu. Padahal barang siapa yang durhaka kepada Muhammad itu sama saja dengan durhaka pada Allah loh. Gimana? Bagaimana mungkin Anda bisa durhaka kepada Muhammad tetapi di detik yang sama Anda masih Islam? Bingung juga Nah, dong. ini kan, ini berat ini. Artinya tidak mungkin Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda melawan Muhammad. Mustahil itu. Karena barang siapa yang durhaka kepada dia sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ya tapi kan itu dia kalau aku ngeliat sisi jeleknya dari yang itu ya tentang poligami itu sendiri. Sama jujur ya aku bukan ini bapak aku kan nikah itu kan karena ini kan beda agama itu kan nggak boleh kan kalau Islam. Jadi dia masuk Islam. Tapi yang aku sedihin itu dari akhir hayatnya dia kayak jadi nggak punya agama gitu loh. Sedihnya seperti itu karena dia walaupun masuk Islam juga nggak menjalankan. Sedihnya aku seperti itu. Maksudnya Islamnya, sholatnya, ngajinya gitu. Nggak Itu sholat yang sedih. gitu. Jadi sedihnya seperti itu. Jadi kalaupun seorang atau siapapun nih misalnya di sini yang mau masuk Islam atau masuk Kristen kalau bukan dari hati tapi hanya karena pasangan tuh lebih baik nggak usah gitu loh. Kasihan nanti jadi kayak nggak punya agama karena ngalamin sendiri aku sampai sedih ingat bapakku sendiri sedih banget itu. Ya. Kayak nggak Oke. Tapi kayak gitu. apa pesan Anda nih kepada kaum wanita-wanita yang mungkin banyak pemikirannya dengan Anda, berontak di dalam hatinya,
tentang apa namanya ajaran Muhammad ini? Apa ya? Ya kalau jangan mau aja lah di poligami itu nggak bakalan walaupun bilang seadil-adilnya gitu, tapi tetap nggak bakal bisa adil. Apalagi perempuan kan lebih sensitif perasaannya kan, gitu. Jadi diri sendiri aja gitu. Berarti ini Anda Jangan ingin mau. ada gebrakan-gebrakan ya supaya ini wanita-wanita sudah banyak mulai bersuara. Coba Iya, ya. nggak adil Coba banget. kita kasih naik dulu Hamdan Sukron ini. Ini muslim, nampak-nampaknya dia merasa gimana ini ada seorang muslimah ini seperti ini. Coba silakan Hamdan. Hamdan Sukron. Ya, siap. Ya, silakan Bang Hamdan, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum Bang Hamdan. Waalaikumsalam. Ya, Bang Hamdan, ini Vina, dia seorang muslimah. Tetapi dia menentang ajaran Muhammad. Tentang poligami. Nah, tentang poligami dia menentang. Menurut Karena dia itu nggak mungkin ada yang bisa adil. Karena itu ngerugin wanita banget itu. Oke, Merugikan. baik. Baik, izin Bang Edis. silakan Hamdan. Memang terkait dengan ayat seseorang memiliki istri mencapai 4, itu kan jelas ayatnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum. Bahasa Indonesianya aja, fa'dilu Bang, biar nggak makin Ya, lama. nanti saya terjemahkan. Nanti saya terjemahkan Bang Edis. Silakan. Ya, jadi maka nikahilah olehmu perempuan yang engkau sukai 2, 3, 4. Ya, itu pun ada syarat jika engkau mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak sanggup berlaku adil, maka fawahidah, cukup 1. Nah, adapun fenomena terjadi di tengah-tengah lapangan, itu juga saya kurang setuju terkait dengan ternyata ada dia tidak seorang setuju juga. Iya, terkait dengan ada seorang ustadz atau kiai atau siapapun itu, dia menikah dengan istri yang 2, 3, sampai 4, tapi meninggalkan istri pertama, apalagi menzolimi istri pertama, kan begitu. Nah, kalau dia sanggup berlaku adil, itu top. Tidak sedikit Tapi jangan kiai-kiai ada yang sanggup seperti berlaku adil. Tidak sedikit ustadz-ustadz Enggak juga pun sih, yang aku ngeliat sanggup sendiri. berlaku adil. Kalau Kan kiai, begitu. enggak. Silakan Kak Vina. Ya, gimana? Firna. Iya, aku nggak sendiri. Nggak seperti yang Pak Ustadz bilang kan, kalau Ustadz banyak yang adil. Saya nggak sendiri di sini, banyak juga yang nggak adil, malah banyak yang cerai gitu. Istrinya 3, yang 1 kayak masa nggak adil lah gitu loh. Nggak adil dalam soal Berarti apa? kan nggak sesuai materi. Materi. Jadi kayak pilih kasih. Jadi anak Bagaimana yang, pertama konsep sama yang pilih kedua kasih itu dibedain. menurut yang dipahami oleh Mbak Masalah pendidikan Firna? deh, nggak usah. Baik, tapi saya menengahi dulu ya saya nggak gini. sendiri. Sebegini Kak Firna, ini Hamdan ini dia ini maksa. Di satu sisi dia bilang, oh harus adil, tapi maksa. Coba lihat nih, perhatikan. Emang jujur aku nggak gitu suka. Oke, sama coba perhatikan Pak ya. Ustadz. Perhatikan. Nggak suka nama Jadi Ustadz itu sesuatu yang disyariatkan atau dibolehkan. Bu, catat kalimatnya Bu. Hukumnya boleh. Please catat. Tambah lagi catatannya Bu. Tidak boleh syariat ini ditolak dan ditentang. Ibu tolak berarti tolak syariat namanya Bu. Sama seperti kita tahu ada kewajiban sholat nggih. Meskipun ibu sholat, tapi ibu bilang, enggak, sholat itu enggak wajib. Enggak benar nih sholat. Itu sama saja ibu menentang syariat Bu. Masalah ibu enggak mau, itu urusan lain. Contoh misalnya sholat duha. Suatu yang disyariatkan enggak sholat duha Bu. Iya, nolak enggak boleh. Tapi kalau ibu enggak lakukan sholat duha, dosa enggak? Enggak. Katakan ini kezoliman enggak boleh. Syariat tetap syariat Bu. Kita bahas sisi syariat ya. Bukan lagi bahas person Bu. Saya dekatkan dengan pemahaman kayak gini Bu. Tuh. Poligami itu Poligami itu nggak boleh ditentang. Jadi misalnya, kalau misalnya Bang Hamdan mau nambah istri nggak boleh menolak. Baik, gini Silakan. Bang
Edis, ya, saya Nggak adil, ketika nggak hendak pernah. nambah istri, itu untuk sekarang saya belum sanggup berlaku adil. Bukan masalah tidak sanggupnya. Belum. Gini loh. Artinya kalau Anda ingin menambah istri yang lama boleh menolak tidak? Sebetulnya secara perspektif fikih itu harus izin dulu. Izin. Izin dulu kepada istri. Kalau seumpamanya istri Tapi menolak, banyak kemudian yang ada elat, sembunyi-sembunyi loh, banyak yang sembunyi-sembunyi. lah iya disebut nikah siri itu. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1000 orang wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Itulah indahnya Islam. Masya Allah, memang Islam tuh indah banget ya. Oke teman-teman, itu tadi videonya. Ya, namanya juga perdebatan dalam agama ya teman-teman ya. Pro dan kontra itu sangatlah biasa. Untuk kedepannya kita lebih apalagi ya meng-cross checknya teman-teman. Contoh misalnya ada perkataan si A yang mungkin generasi baru awam kalian dengar, ataupun apakah terlihat berlebihan gitu. Kalian bisa cek teman-teman di data kalian. Nah, jadi kalau misalnya sesuai dengan apa yang disampaikannya itu, kalian jangan merasa emosi atau seperti apa gitu teman-teman. Karena apa teman-teman? Hidup ini hanya sekali teman-teman. Jadi apalagi ini lintas agama, prioritaskan naluri kalian berpikir. Karena apa teman-teman? Kalau kalian itu terlahir misalnya orang India, orang tua kalian India, ya kalian India teman-teman. Nah begitu juga dengan agama teman-teman. Nah karena kita ini sudah bisa berpikir secara luas, bagaimana fakta sejarahnya, bagaimana cerita tentang kronologi sebenarnya, itu semua bisa terusik teman-teman. Jadi dibantu dengan bimbingan doa, minta arahan, minta petunjuk, nanti akan dibukakan panduan dari Rohul Kudus. Sekian dulu videonya. Teman-teman yang suka dengan channel seperti ini teman-teman, dibantu subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya. Di like, berikan komentar kalian. Agar apa? Karena statistik dari pihak YouTube ini dia tersebarnya video itu karena kalian itu bisa aktif teman-teman. Di kolom komentar, like, subscribe. Yang sudah subscribe tidak usah ya. Takut nanti double jadi tidak subscribe jadinya. Nah, bisa di like saja videonya ataupun buat komentar kalian teman-teman. Secara tidak langsung kalian juga sudah berperan untuk menyebarkan firman-firman ini teman-teman. Nah seperti itu dia, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih ya yang sudah menjalankan. Salam damai, salam kasih dari terang dunia.